Wa nazala lamma ayyaruhu bi kasratin nisa wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah auladan wa anta mithluhum wa ma kana rasulin minhum ayyati bi ayatin illa bidillah bi annahum abidum marbubun bi kulli ajalin muddatin kitabun maktubun fihi tahdidu yamhullahu minhu ma yasha wa yusabbit tapi wa tasdiqi ma yasha min ahkam wa wiriha wa innahu ummul kitab. Ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang melihat masalah, kadang-kadang tidak fokus pada masalah itu sendiri, justru dia melihat kanan kiri. Nabi mengajak kepada umatnya untuk bertauhid kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, tapi tidak melihat apa yang diajaknya. Ajakannya itu apa, tidak melihat. Dia melihatnya, kok Nabi suka ke pasar, jalan-jalan di pasar gitu. Jadi lihatnya itu, kok Nabi istrinya banyak gitu. Kok Nabi istrinya banyak gitu. Kok Nabi tidak langsung membuktikan permintaan itunya yang diajaknya, umpamanya mukjizatnya apa, tidak langsung gitu. Tidak dilihat apa yang diajaknya itu, apakah baik, buruk, apakah ada manfaat atau tidak dilihat. Kebanyakan itu manusia seperti itu, banyakannya gitu, sifatnya. Jadi ini apa bentuk daripada karakter manusia yang jangan sampai kita ya hal seperti itu, berusaha untuk mematahkan lawan-lawannya, tapi tidak dari permasalahannya gitu. Berusaha mematahkan itu dari mana untuk kita mematahkannya, mengalahkannya. Nah, dari ini sisi tentang subuhat yang membatalkan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mencela dengan Nabi kita itu punya istri banyak. Itu berapa sih? 12 ya, 11. Dan kita yakin, orang muslim harus yakin bahwa Nabi menikah itu tidak dengan nafsunya, dan semuanya Nabi menikah itu sesuai dengan wahyu, sesuai dengan wahyu. Nanti siapa saja gitu. Nah, kalau Siti Khadijah itu udah dari itu kan sebelum diangkat jadi nabi, ya proses. Sebenarnya kalau perjalanan pernikahan Nabi itu sebenarnya buat jadi contoh kita yang luar biasa. Atau pernikahan pertama, Nabi kasarnya itu tidak memilih namanya perempuan itu, tidak memilih bagaimana keluarganya kira-kira menerima dengan istrinya itu. Ya kita lah percuma lah beristri tapi yang menerima cuma kita saja, tapi keluarga kita tidak menerima dengan kehadiran istri kita gitu. Yang penting kita cinta, tidak peduli, yang ngejalanin kan kita. Seringkali kan alasannya seperti itu. Alasannya seringkali seperti itu. Memang bapak saya yang mau ngejalanin gitu. Kalau saya tidak cinta ya nggak mau gitu. Sebenarnya mah tidak seperti itu. Itu kira-kira apa yang kita jadi itu diterima oleh keluarga besar kita, itu pasti berkah lah kalau seperti itu. Berkah. Bagaimana Nabi itu sendiri yang pertama keluarganya itu menerima semua, ya akhirnya berkah. Nah habis Siti Khadijah lalu nikah dengan Saudah dan terus sampai yang terakhir siapa? Istri Nabi yang terakhir itu siapa? Yang orang Yahudi itu, Yahudiah itu Sofia itu. Sofia.
Jadi ada istri Nabi orang Yahudi juga ada, Yahudiya, itu Sofia. Jadi anak seorang raja. Nah ceritanya kan beliau kan jadi rebutan sahabat itu, masih muda, cantik, tersebut lah. Ini waktu perang kalah orang Yahudinya berebut, saya tuh pengennya itu. Nah sampai sahabat itu hampir saja terjadi perselisihan yang hebat. Nah akhirnya Nabi udah, ini mau bagian saya. Terus akhirnya dimerdekakan, terus diperistri oleh Nabi. Nah, karena dia orang Yahudi ya kadang-kadang jadi gunjingan oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya manusiawi semuanya lah. Tapi Nabi dengan baiknya gitu. Kalau istri Nabi ya Yahudiyah gitu, bilangnya tuh sama Sayyidatina Sofia tuh gitu ya Yahudiyah, ya nggak enak lah. Sebenarnya ya, orang Yahudi juga ya bagi untuk kita gitu tuh. Beliau itu orang Yahudi gitu tuh. Jadi kita tidak boleh membenci orang Yahudi itu sebab ada istri Nabi seorang Yahudi itu Sofia itu. Berbeda kalau sifatnya, kalau itu Zionis ya, kalau Zionis ya beda itu. Zionis ya. Nah, Zionis itu yang berusaha untuk mendirikan suatu negara itu. Kalau Yahudi ya mah banyak. Nah, kita tidak boleh membenci orang Yahudi. Sebab ada istri Nabi seorang Yahudi. Orang Islam banyak. Nah, yang Islam banyak, yang wali juga banyak, Nabi banyak, Rasul banyak Yahudi. Kita tidak boleh membenci Yahudi. Dan Nabi sendiri, Sofia itu sendiri sangat terhormat sekali. Makanya waktu DC, oleh ibunya itu tenang saja, bilang saja sama yang suka menjelekkan kamu itu siapa? Kalau saya mah bapaknya Nabi, pamannya Nabi, suaminya Nabi. Kalau kalian cuma suaminya saja yang Nabi. Saya mah bapaknya Nabi, pamannya Nabi. Lah habis itu diajarin Nabi dengan apa bahasa seperti itu udah nggak ada yang itu sendiri. Jadi Nabi kita Agung Muhammad SAW banyak itu semuanya atas wahyu Allah. Semuanya itu wahyu Allah. Jangan sampai kita berpikiran itu apa tidak karena wahyu Allah. Dan bentuk wahyu Allah sendiri terbukti gitu tuh. Terbukti semuanya itu. Dengan istri satu istri itu hikmahnya sangat luar biasa dalam agama. Makanya dalam sejarah yang namanya perjodohan itu harus ada nilai plus dalam kita penambahan keimanan, penguatan keagamaan, penguatan dakwah itu harus ada gitu tuh. Jangan sampai kita beristri malah merusak agama kita, jangan sampai. Justru para wali, para nabi, para orang-orang itu lewat dakwah itu lewat istri. Seperti sejarahnya di Indonesia sendiri, untuk menundukkan kerajaan-kerajaan itu ya dengan perkawinan. Kerajaan ini punya putri dikawin, putrinya punya cucu jadi raja, cucu semuanya seperti itu. Dan di situ pengajaran agama lah. Kok hal seperti itu oleh orang kafir itu dicela gitu tuh, dicela. Lama ayyaru bikasratin bisa. Sedangkan rasul-rasul yang sebelumnya Nabi Sulaiman punya istri berapa? 300 gitu. 300 yang merdeka. Terus punya yang selirnya ada 700.000 Nabi Sulaiman. Kok mereka yang mencela Nabi itu yang cuma belasan aja gitu tuh, cuma belasan, yang ribuan gak dicela Nabi Sulaiman itu, malah diagung-agungkan. Bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Allah Daud alaihi wassalam, istrinya berapa? 100 istrinya itu. 99 terus digenapin. Iya, 99. Mereka tidak cela. Justru mereka menginginkan itu ya seperti Nabi Isa katanya, Nabi Yahya dikenal dengan tidak menikah atau sangat itu sekali dengan perempuan gitu. Mereka tuh melihatnya seperti itu, tidak melihat dengan nabi-nabi yang lain. Itu memang sifat-sifat manusia lah, kata-kata itu seperti itu. Sifat manusia.
Ya Nabi juga punya anak. Anaknya berapa itu? Nah, sebenarnya mah mengetahui istri Nabi berapa dari awal itu wajibun ala kulli mukallaf. Iya. Putranya Nabi berapa itu wajib itu. 7. Nah, 7. Perempuan 4. perempuan 4, laki-laki 3 gitu tuh. Dan semuanya meninggal sebelum Nabi wafat kecuali Siti Fatimah. Yang 7 itu meninggal semua kecuali Siti Fatimah saja yang mengetahui wafatnya Nabi. Jadi umpamanya kita kan kadang-kadang ada anak mendahului kita, suka hati itu, penyesalan yang luar biasa. Nah kita lihat Nabi saja lah, malah Nabi mah anaknya laki-laki, baru berapa tahun lagi lucu-lucunya ninggal, Nabi anak laki-laki, anak perempuan. Lah Siti Fatimah juga 1 bulan sehabis Nabi meninggal, terus Siti Fatimah meninggal. Itu waduriyah. Jadi wa makane rasulna ayati biatin illa biidnillah. Kayaknya dijawab. Semua rasul dulu juga istrinya beristri dan punya keturunan. Wa makan terus ayati biatin illa biidnillah. Pengen orang kafir Mekah itu kalau seorang nabi, saya pengen mukjizat, pengen langsung dibuktikan, ya tidak seperti itu. Dijawab wa maka dengan ayatin illa bi'id. Semua nabi-nabi yang dulu juga itu sewaktu mendatangkan mukjizat itu illa bi'idnillah gitu. Illa bi'idnillah. Likulli ajalin kitab yang Allahu ma yasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Dan mereka bahkan pengen cepat-cepat dapat siksa dari langit. Allahumma in kana hadza min indik famtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, andai saja yang dibawa Muhammad kata mereka itu benar, famtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan batu lah di atas saya itu doanya orang-orang kafir. Ya Allahumma, ya Allah, andai saja apa yang dibawa, yang diajak oleh Muhammad itu benar, turunkan famtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan batu. Nah tapi kan tidak seperti itu. Likulli ajalin ya Allah likulli ajalin kita. Semua itu ada waktunya, ada masanya. Yang Allah ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah melebur apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab. Nah di sini tafsirannya banyak sekali ulama itu. Jadi yang istilah kodo kejadian yang akan terjadi itu bisa saja dirubah. Ya Allahumma yasha. Lah artinya sebab Allah menulis ketentuan itu ada yang diberikan kepada malaikat seperti 1 tahun. 1 tahun di bulan apa nih Sya'ban ya. Ini 1 tahun si fulan keadaannya seperti ini, umpamanya meninggal, beristri, rezekinya sakitnya apanya dikasih tahu oleh Allah itu lewat kepada malaikat itu. Untuk perjalanan si A tersebut selama 1 tahun. Itu apa yang Allah berikan kepada malaikat, tapi apa yang diberikan malaikat itu bisa aja dirubah. Bisa ada dirubah. Tapi yang tidak dirubah, jadi ketentuan ke depan ada yang di dalam Lauh Mahfuz, ada yang di dalam malaikat, ada yang fi'il milah. Kalau fi'il milah itu tidak bisa dirubah sama sekali. Kalau di tangan malaikat itu bisa dirubah. Kalau di tangan malaikat itu kalau fi'il milah tidak bisa dirubah. Bagaimana kadang-kadang malaikat itu ketemu seperti ini, kata Allah, udah umurnya tadinya tahun ini meninggal karena berbuat baik, nggak jadi meninggal, tambah lagi 10 tahun. Ya udah gitu. Itu tetap itu fi'il milah. Jadi makanya kejadian-kejadian yang namanya mujizat, karomat gitu tuh. Ya semuanya itu fi'il milah. Walaupun malaikatnya ini sebenarnya seperti ini, tapi fi'il milah. Ya tidak.
kata malaikat yang dikasih informasi dari Lauh Mahfuz itu apa merah umpamanya, tapi fi ilmillah hitam, ya udah yang terjadi adalah yang hitam. Jadi yang Allahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab, dan yang merubah semuanya itu kalau dari jelek ke baik itu dengan doa, dengan amal baik. Itu bisa merubah dari jelek ke baik. Tapi dari baik ke jelek itu ya dengan kita berbuat maksiat. Tadinya kita rezeki banyak karena maksiat, akhirnya dikasih serat sedikit gitu tuh. Itu dari kalau dari baik ke buruk itu dengan kemaksiatan. Tapi kalau dari jelek kepada baik itu dengan doa dan amal baik. Itu merubahnya seperti itu. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladina idhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balag wa 'alaina hisab. Mereka menginginkan supaya cepat-cepat dapat adab karena begitu ingkarnya orang kafir terhadap ajakan Nabi. Ya udah, katakan saja wa imma nuriyannaka. Apa yang mereka inginkan bisa jadi engkau melihat, menyaksikan mereka terkena adab di dunia ini. Atau engkau udah meninggal duluan, tapi terbukti apa yang mereka inginkan itu. Wa inna ma'alaikal balag, sesungguhnya apa yang saya suruh engkau itu hanya menyampaikan saja. La alaika illa bitabli wa alaina hisab, dan atasku hisab. Balasan mereka perbuatan perubahannya itu adalah saya, kata Allah itu. Tidak engkau. Awalam yara anna al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Apakah mereka tidak melihat tentang bukti-bukti mereka dan akidahnya dan kesombongannya dengan ketakaburannya itu terkikis buminya itu, tambah sempit, Islam tambah berkembang terus. Itu kan udah bukti sebenarnya tuh. Walam yarau anna natil ardo nangkusuha. Mereka bahkan negara Arab yang bukan Arab yang tidak pernah diinjak oleh orang Islam, tidak bakal terbayangkan itu semuanya diinjak oleh orang Islam. Wa arasahum ardhum wa diyarhum wa amwalahum. Wallahu yahkumu la mu'aqibal hukmi. Allah yang menghukumi pada makhluknya dengan apa yang dia kehendaki, la mu'aqibah, tidak ada penentang, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Bahwa sadar hisab, dan dia sangat cepat dalam hisab. Waqad makaral ladina qablihim falil makru jami'ah. Orang-orang al-waqad makaral ladina qablihim, sebelummu kekasihku itu para nabi itu dimakari oleh kaum-kaumnya. Nabi Ibrahim ditipu daya, direka daya oleh raja Namrud, Nabi Musa oleh raja Fir'aun, semuanya itu. Waqad makar qablihim falillahil makru jami. Sedangkan bagi Allah adalah makar semuanya. Kenapa tidak makar semuanya? Ya lamun mataksibu kullu nafas, apa yang jiwa itu melakukan itu Allah sangat tahu gitu. Sangat tahu. Jadi walillahil makru jami. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun punya makar, sedangkan makar Allah adalah khairul makirin. Kenapa khairul makirin? Tahu semuanya. Kita kan membuat makar repadaya kan bagaimana supaya tipu muslihat kita supaya tidak diketahui, lalu terbuktilah makar itulah. Allah Maha tahu semuanya. Jadi dan Allah pun punya makar. Jadi pasti walillahil makru jami'a wallahu khairul makirin. Wa saya'lamul kufar liman uqbadda, dan suatu saat orang kafir akan tahu bagi siapa surga itu untuk siapa. Artinya akibat al-mahmudah fi dar akhirat berupa surga itu. Nanti orang kafir akan tahu, oh ternyata surga itu diperuntukkan oleh pengikut Nabi. Alahum amlin Nabi.
wa ashabi wa yaqul ladina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu kitab. Dan orang-orang kafir mengatakan engkau itu bukan mursal, bukan sebagai utusan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu kitab, katakan cukup dengan Allah yang jadi saksi antaraku dan antara kalian, dan waman indahu ilmu kitab, dan orang yang di sisinya ilmu kitab. Dan ayat terakhir ini sebenarnya tuh ayat yang membuat hati itu nggak ada kegundahan sebenarnya. Kita berbuat kebaikan apapun nggak perlu orang lain itu melihat, nggak perlu orang lain itu tahu, nggak perlu orang lain itu menyaksikan, cukup. Dan penyaksian Allah itu udah tidak ada duanya gitu. Tidak ada duanya penyaksian Allah itu. Dan saksi yang paling besar gitu tuh yaitu Allah. Kenapa kita perlu saksi? Tetangga lah itu bikin hati itu tidak hidup tidak nyaman. Sebenarnya kita hidup itu pingin saksi kebaikan kita itu selain Allah. Kita bikin tersiksa itu. Kalau kita melakukan semuanya, cukup saksinya adalah Allah saja. Dan Allah adalah saksi yang paling besar, yang terbesar itu. Sebenarnya nggak perlu lah. Itu kalau kita melakukan semuanya kebaikan itu merasa ketenangan ya. Untuk mencapai keikhlasan itu di sana. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Wallahu alam. Yes, enggak.